Teori Kriminologi, topik ke-44 dari 75 topik. Teori zona konsentrasi dalam kriminologi, bagian kedua. Masalah kejahatan di daerah perkotaan, urban crime, pada umumnya selalu dianggap sebagai masalah yang lebih serius dibanding masalah kejahatan di daerah pedesaan. Hal ini menyebabkan minat atau perhatian penelitian terhadap kejahatan perkotaan jauh melebihi minat atau perhatian penelitian terhadap kejahatan di pedesaan. Ada beberapa alasan yang mendasarinya. Pertama, statistik kejahatan, terlepas dari kurang sempurnanya statistik kriminal yang ada, menunjukkan bahwa angka perimbangan antara jumlah penduduk dan jumlah kejahatan yang terjadi jauh lebih tinggi dibanding angka perimbangan di pedesaan, crime rate. Kedua, seperti kita ketahui kota adalah tempat akumulasi jumlah kekayaan yang besar, yang tentunya berakibat pada kekhawatiran dan kerugian yang mungkin diderita korban di perkotaan jauh lebih tinggi dibanding di pedesaan. Ketiga, karena perkembangan teknologi, gaya hidup, tuntutan masyarakat, dan sebagainya, memungkinkan berkembangnya kualitas dan jenis serta modus operandi yang jauh lebih pesat dibandingkan yang terjadi di pedesaan. Keempat, jarak perbedaan yang kaya dan miskin mudah terlihat di daerah perkotaan dibanding daerah pedesaan. Memahami bentuk, sifat atau karakter kejahatan perkotaan adalah sangat penting bagi kita. Dengan pemahaman yang memadai, maka memberi kemungkinan bagi kita untuk mengetahui ciri-ciri kejahatan perkotaan itu sendiri. Berdasarkan ciri-ciri inilah dapat dirumuskan berbagai kebijakan untuk melakukan pencegahan maupun penanggulangannya. Sepanjang kejahatan perkotaan diartikan sebagai perbuatan yang dapat dipidana menurut perundang-undangan yang berlaku, secara umum tidaklah ada perbedaan yang mendasar antara kejahatan perkotaan dengan kejahatan yang bukan kejahatan perkotaan, atau kejahatan pada umumnya. Pencurian, pembunuhan, penganiayaan, penipuan, penggelapan, perkosaan dapat terjadi di mana saja. Namun harus diakui bahwa ada pula bentuk-bentuk kejahatan tertentu yang hanya mungkin terjadi atau sekurang-kurangnya dipermudah oleh lingkungan perkotaan. Mari kita coba memberikan identifikasi kemungkinan perbedaan antara kejahatan perkotaan dengan kejahatan di luar perkotaan, di pedesaan misalnya, yakni, pertama, ditinjau dari perbuatan yang menonjol atau kualitas dari perbuatannya. Kita dapat bedakan bahwa walaupun di pedesaan juga dapat terjadi pencurian, tetapi secara umum pencurian di perkotaan menunjukkan ciri yang berbeda. Pencurian di perkotaan bisa saja bervariasi, mulai dari pencurian dalam bentuk pencopetan, pencurian yang disertai pembunuhan, pencurian aliran listrik, penodongan sampai perampokan. Sedangkan di pedesaan, pencopetan praktis sangat jarang terjadi. Pencurian di pedesaan pada umumnya adalah pencurian biasa, pencurian ternak. Kedua, dilihat dari objek atau sasaran kejahatannya. Perbedaan objek ini terjadi karena benda-benda yang menjadi sasaran kejahatan masih jarang ada di pedesaan, terlebih lagi jika sasaran kejahatan adalah benda-benda yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Kita dapat lihat bahwa pencurian-pencurian benda-benda elektronik mahal, mobil, kejahatan perbankan adalah beberapa contoh kejahatan di perkotaan yang mempunyai sasaran yang bernilai ekonomis tinggi yang besar kemungkinan sangat jarang terdapat di pedesaan. Juga kejahatan yang sasarannya adalah lingkungan perumahan mewah, real estate, semakin meningkat dan dilakukan dengan berbagai macam modus operandi. Kejahatan-kejahatan ini sangat mungkin hanya berkembang di perkotaan dan tidak di pedesaan. Ketiga, dilihat dari media atau alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan. Di perkotaan, tidak di pedesaan, banyak berkembang kejahatan komputer, cybercrime, kejahatan kartu kredit, dan sebagainya. Keempat, pelaku secara praktis hanya terdapat di perkotaan. Misalnya apa yang biasa disebut sebagai white-collar crime, penjahat dari kalangan elit, tentunya memang keberadaannya adalah di daerah perkotaan. Mereka melakukan kejahatan di bidang-bidang tertentu yang keberadaannya didukung oleh perkotaan, misalnya korupsi, penyuapan, manipulasi perpajakan, persaingan curang, money laundry, dan lainnya. Kelima, dilihat dari intensitas baik kualitas maupun kuantitasnya yang secara keseluruhan menunjukkan kecenderungan peningkatan yang lebih tinggi di perkotaan dibandingkan dengan di pedesaan. Keenam, dilihat dari sisi motivasinya. Kejahatan yang pada umumnya didorong motif untuk menonjolkan identitas atau gengsi-gengsian daripada karena dorongan tekanan ekonomi akan lebih banyak ditemui di perkotaan. Contoh kejahatan jenis ini adalah perkelahian anak sekolah, kebut-kebutan, dan sebagainya. Ketujuh, kejahatan perkotaan melibatkan berbagai lapisan masyarakat.
Kejahatan bukan saja dilakukan oleh masyarakat yang berada pada lapisan ekonomi lemah, tetapi juga mereka yang berada pada lapisan ekonomi kuat. Mereka, para pelaku kejahatan di perkotaan, juga bukan saja kelompok masyarakat tidak berpendidikan tetapi juga yang memiliki tingkat pendidikan tinggi. Kedelapan, dampak kejahatan terasa pada hampir segala aspek kehidupan masyarakat. Hal ini terjadi karena spektrum kejahatan begitu melebar mencakup berbagai segi kehidupan bermasyarakat. Bukan saja ancaman terhadap keselamatan diri dan harta benda, tetapi juga terhadap kenyamanan serta kebebasan pribadi. Kesembilan, kualitas kejahatan yang tinggi bukan saja dari sisi metode atau instrumen yang digunakan untuk melakukan kejahatan, tetapi juga sisi akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut, baik terhadap benda maupun keselamatan diri para korban. Terhadap harta benda, ada kecenderungan kerugian atas perbuatan jahat seseorang semakin tinggi nilai ekonomisnya seperti perampokan bank, korupsi besar-besaran, dan sebagainya. Begitu juga terhadap keselamatan jiwa, sangat sering kita mendengar nasabah bank ditembak hingga tewas oleh perampoknya. Kesemuanya ini akan sangat jarang kita jumpai di pedesaan. Jika kita amati lebih seksama, maka beberapa contoh ciri-ciri kejahatan perkotaan di atas memang adalah perbuatan-perbuatan yang menurut hukum pidana adalah kejahatan. Sebenarnya, tidak kalah pentingnya perbuatan-perbuatan yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai bukan pelanggaran tetapi pada gilirannya akan menjadi suatu perbuatan yang sangat meresahkan masyarakat, seperti pelanggaran pembuangan sampah di perkotaan, berdagang di sembarang tempat, dan lain-lain. Sepintas lalu, pelanggaran tersebut sepertinya bersifat sementara dan sepele. Namun jika kita lihat dari sisi upaya membangun peri kehidupan yang utuh, baik material maupun spiritual dan performa kehidupan perkotaan yang berbudaya, maka perbuatan pelanggaran tersebut menjadi serius. Kehilangan rasa nyaman, gangguan kelancaran dalam bergerak akibat trotoar dipenuhi pedagang, kemacetan lalu lintas, penampilan kota yang tidak tertib, tidak bersih. Faktor-faktor yang memengaruhi kejahatan perkotaan. Sebagai manusia, pelaku kejahatan bukanlah manusia yang bebas nilai, yang tercabut secara total dari lingkungannya, baik ekonomi, sosial, politik maupun budaya senantiasa memengaruhi pola tingkah laku setiap orang termasuk pelaku pidana. Tanpa mengurangi adanya karakter khas seseorang, secara umum dapat dikatakan bahwa dorongan untuk melakukan kejahatan tidak semata-mata karena memang tersimpan tingkah laku jahat, tetapi juga ada faktor-faktor nilai, keadaan dan lingkungan yang tak jarang justru menjadi faktor yang sangat berperan untuk memengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Artinya, ada faktor eksternal dari diri manusia itu sendiri atau si pelaku kriminal yang menyebabkan dia melakukan tindakan kejahatan. Secara singkat, dapat disebutkan bahwa faktor lingkungan diduga sangat besar perannya dalam mendorong seseorang berbuat jahat. Sebagai contoh, ada peristiwa seorang ibu yang nekat mencuri susu di minimarket atau pusat perbelanjaan, karena faktor ekonomi si ibu yang tidak memungkinkan bagi si ibu untuk membeli susu formula bagi anaknya yang masih bayi, sementara karena faktor kesehatan, menyebabkan ia tidak bisa menyusui bayinya dengan ASI-nya sendiri. Berkaca pada kasus kriminalitas itu, serta beragam kasus kriminal di perkotaan, maka ditinjau dari upaya membangun suatu lingkungan masyarakat yang tertib, tentram dan sejahtera, kita pada dasarnya berhadapan dengan faktor internal lingkungan itu sendiri, yakni bahwa kita kerap kali bermusuhan dengan warga lingkungan itu sendiri. Ada suatu pepatah yakni, "The environment, sometimes, is very hostile." Dari anggapan tersebut, barangkali dapat ditarik suatu pelajaran bahwa bentuk, jenis, sifat atau karakter kejahatan secara umum berjalan dalam satu garis lurus dengan keadaan lingkungan sosial, termasuk keadaan dan perkembangan masyarakatnya. Kota atau perkotaan merupakan suatu sistem lingkungan dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, kota sudah pasti membawa dan memberikan corak pada pola kehidupan masyarakatnya, termasuk kejahatannya. Karena itu kita perlu mengenal secara sistemik mengenai kehidupan perkotaan. Dengan pengenalan yang memadai tersebut dapat dikenali faktor-faktor yang memengaruhi tingkah laku anggota masyarakat termasuk kecenderungan kejahatannya. Itulah materi ke-44 teori kriminologi. Channel ini membantu memahami mata kuliah bagi para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia, maupun masyarakat umum. Video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi dan lainnya disajikan di channel. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.